Alamin ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka mursalin Sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi tahirin wa ashabihil mujahidin ma sabbaha musabbihu bukratan wa asila. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin jamaah ta'lim yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bil khusus memohon kepada Allah guru kita bersama da'ilallah wa rasulih Al-Habib Husain bin Ali Al-Atas sahibul masyhad. Doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Amin ya Allah. Megahkan dalam segala kehidupannya. Amin. Sehatkan jasadnya, disehatkan batin muslimi ala dinin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini alhamdulillah dengan berucap syukur yang sangat kehariban Tuhan semesta alam yang menciptakan kita semua, mana beliau telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan. Kesempatan pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul, bermuajah di majlis yang insya Allah mudah-mudahan ini majlis menjadi sabab wasilah turunnya ridha Allah kepada kita semua. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehariban baginda kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada ahli tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Yang insya Allah kelak di yaumil akhir kita semua akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ajakan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua masih bisa menuntut ilmu di majelis ini. Mudah-mudahan malam hari ini kita semua diberikan oleh Allah kepahaman. Amin ya Allah. Di dunia yang sementara ini. Amin. Dan kepahaman kelak di akhirat yang kekal dan abadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wuku'u ardi basyariyati lahumul lati la tu'addi ila naqsin fi maratibihil aliyah alaihimus salatu wassalam. Alif nukil tetapnya persifatan kepada Allah, lalu tetapnya persifatan kepada Kanjeng Nabi dan khusus sebenarnya ini pengajian kita masih tetap
Saran, ayo diulang sampai kita bisa memahami persifatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama yaitu Ustaz Budi Rifa min maratibihim al-aliyah alaihim salatu wassalam. Ini memahami persifatan wajib bagi Kanjeng Nabi dan mustahil bagi Kanjeng Nabi, lalu jaiznya bagi Kanjeng Nabi. Nah ini an-wuku'i, jadi tumibaknya satu perkara an ardil basyariyah lahumul lati la tu'addi ila naqsin min maratibihil aliyah. Jadi yang mesti kita pahami dari semua persifatannya Kanjeng Nabi, yang pertama yaitu sidik, yang kedua amanah, yang ketiga, yang keempat petona. Ini sebenarnya adalah sifat kamalah bagi insan, bagi manusia. Tetapi di sini ditetapkannya bukan kepada kita, karena kita ini kalau naksum dari bahasa manusia, yaitu ada kekurangan kita sebagai manusia biasa, yaitu adalah mahalul khoto wan nisyan. Kalau kita menyamakan akal kita, berarti Kanjeng Nabi imannya sama kita manusia. Tetapi yang mesti kita pahami, basyar lakal basyar, betul terlihat seperti manusia, layaknya manusia yang lain. Beliau berbicara, beliau terlihat, walaupun terlihatnya Kanjeng Nabi berbeda dengan terlihatnya kita sebagai manusia biasa. Entah itu dari persifatan, apalagi yang tumibanya masalah wajib, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidiknya udah jelas, kejujurannya, karena tidak satu apapun yang kurang dari persifatan Kanjeng Nabi, yaitu bohong. Itu tidak akan ditemui bohongnya Kanjeng Nabi. Walaupun Kanjeng Nabi seandainya ada beberapa ayat minal Quran, jadi akan ada hikayah yang menceritakan ketika Kanjeng Nabi bahasanya bukan bersalah. Ada di masanya Kanjeng Nabi, apa itu lanjut, saking rusaknya manusia ini tidak diterima oleh Kanjeng Nabi. Karena apa? Orang tersebut kata lalu Kanjeng Nabi menolak, dan turunlah maka Muhammadan laisa aba ahadin minkum. Terus bahkan huwallazi arsala rasulahu bil huda, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menceritakan bahwasanya engkau hanya sebatas membawa risalah. Tetapi itu bukan dalam artian kesalahan. Ini adalah contoh basariyah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita sebagai umatnya, bahwasanya Nabi itu adalah kecil, hitam, jelek, budak, dan lain sebagainya. Tetapi berbeda ketika terjadi kepada Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai kecil Nabi kita terjaga. Katanya banyak lagi yang bercerita bahwasannya Nabi dari kecil katanya kafir. Wah, ini udah orang jelas. Nabi dari lahir sudah terjaga. Kalau tidak dijaga dari kecil, aliyah. Dari kecil sampai besar, walaupun belum turun risalah, Kanjeng Nabi itu tetap sempurna. Bahkan hal yang terkecil, persifatan kalau kita misalnya umbelan,
korongan jeung saja apa namanya ngupil. Nah ini tidak terjadi kepada jasadnya, kepada basarnya kanjeng Nabi. Kenapa? Itu menurunkan derajat seseorang. Hal yang seperti itu pun tidak terjadi. Badadai juga nano isu-isu hudang sare. Mending lamun di balik bari ngarokok. Acan dahdiran iler kieu. Sedipet guys. Iya, ngelihatnya juga kita sebagai manusia, buset orang pagi-pagi bukannya mandi, mobil heula lah. Itu makan heula mana diharap deui bari ngarokok, bari ngopi. Eta kopi bareng jeung jigong bareng jeung ieu. Kitu biasana eta kitu. Can mandi langsung gitu. Nah ini hal yang ini tidak terjadi kepada jasad kanjeng Nabi. Karena tu'addi ila naksim min maratibihil aliyah. Nah ini yang mesti kita kita pahami, sifat kang bangsa manusia, yang bangsa manusia, para rasul, untuk semua para anbiya, untuk semua para rasul, sifat yang bangsa manusia itu tidak jadi menjatuhkan derajatnya kenabian seseorang. Atau ini nabi ini kan kalau dicatatkan mungkin ribuan, tetapi yang wajib kita imani itu 25. Alhamdulillah 25 G kalau disebut satu Nabi Muhammad, banyaknya mah orang apal, orang lupa, padahal itu wajib. Makanya seperti yang sering kita bahas, apa sih yang terjadi ketika menceritakan? Karena banyak yang bertanya, lamun yang namanya kanjeng Nabi, pugu Nabi teh manusia biasa katanya. Tetapi apakah betul tidak terjadi seperti itu? Oh iya, kita mesti meyakini itu, walaupun persifatan sebagai manusianya itu tidak sama dengan kita. Contoh, ya kemarin ada yang cerita ke saya, Ustaz, saya ya wallahu alam dengan bahasa bohong, dengan apapun itu. Ada yang cerita ke saya, tadi saya mimpi di Mekah katanya. Mimpi di Mekah ketemu sama kanjeng Nabi. Datang ke sini orang yang benar, demi Allah. Datang. Saya ketemu dengan kanjeng Nabi. Terus iya, di situ juga ada Abah katanya. Abah siapa? Abah Habib Lutfi katanya. Masya Allah. Lalu saya tanya, bagaimana ente melihatnya kanjeng Nabi? Oh iya, saya melihat kanjeng Nabi dari belakang. Terus bagaimana terlihat dari belakang? Ya iya, jadi nggak kelihatan wajahnya. Saya pastikan orang yang menyebutkan seperti itu adalah dusta. Lah kenapa kok dusta? Karena terlihatnya kanjeng Nabi dari belakang itu sama terlihatnya kanjeng Nabi dari depan. Itu di dalam kitab Fi Manaqibi Ali Rasul udah dijelaskan. Kita orang biasa, min ahli sahabah aja, sahabat melihat kanjeng Nabi dari belakangnya saja terlihat sama seperti dari depan. Nah ini ngomong katanya, saya ngimpi dengan kanjeng Nabi, Ustaz. Terus, nah iya kelihatan dari belakang, makanya saya nggak bisa ngelihat wajahnya. Bohong berarti lo. Udah, nggak usah segala ngomongin ngimpi sama kanjeng Nabi supaya kita dipuji sama orang, nggak usah banyak bohong, apalagi tentang kanjeng Nabi. Kita nipu dosa diri kita sendiri aja udah kagak jelas, apalagi segala berbohong tentang kedustaan ilmu, menceritakan tentang persifatan jasad kanjeng Nabi. Masya Allah, kan gitu. Udah gitu saya tanyain lagi, terus ngelihatnya seperti apa tuh? Karena dari belakang tuh udah satu tuh saya udah kebohongan. Apalagi kata saya lo, mimpinya ngelihat lo kanjeng Nabi. Ini terjadi. Banyak orang yang ngaku-ngaku ngimpinya kanjeng Nabi, untungnya kagak paham
sifat basyariahnya yang kita biasa baca dulu, lam yahtalim kotu toha mutlakon abadawa matasa aba aslafi mada jamani. Ya kan? Kanjeng Nabi tidak pernah wa matasa aba aslafi mada jamani. Kanjeng Nabi tidak pernah Kanjeng Nabi tidak pernah Hah? Kanjeng Nabi tidak Mimpi. Kanjeng Nabi tidak pernah Mimpi. mimpi. Dalam seumur hidupnya Kanjeng Nabi tidak pernah Mimpi. Nah, kudu paham tuh. Satu. Yang kedua, Kanjeng Nabi tidak pernah Tidur. Gitu. Yang ketiga, Kanjeng Nabi ketika ada hewan di sekeliling dia, mau itu laler, mau itu semut, mau itu nyamuk, apa kelihatannya bahwasanya dicirikan bahwasanya dia itu adalah seorang nabi? Semua makhluk dari hal-hal yang kecil, lalat, semut dan lain sebagainya sujud. Kita kudu paham kudu. Kita jangan ngakunya doang jadi umatnya Kanjeng Nabi, tapi tidak paham sifat basyariahnya, jasadnya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi ini diciptakan oleh Allah sempurna sebagai manusia, tapi manusia yang sangat sempurna. Bukan sempurna dari segi jasad saja. Jasadnya udah jelas sempurna, gagahnya ada di beliau.